Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan fisika nuklir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fairuz Rafifah Arifin dari kelas 12 dengan nomor absen 16. Sebelum kita memulai inti materi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu fisika nuklir. Fisika nuklir merupakan ilmu yang mempelajari mengenai inti atom serta perubahan-perubahan pada inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nukleus atau partikel nuklir bertuburukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya, sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang bertuburukan, tetapi kejadian tersebut sangat jarang. Bila partikel-partikel tersebut hanya bertuburukan, tetapi berpisah tanpa mengalami perubahan, kecuali mungkin dalam level energi yang berbeda. Proses ini disebut tabrakan dan bukan sebuah reaksi. Reaksi nuklir pula terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Reaksi ini juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Reaksi fusi juga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Contoh reaksi fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Senjata bom hidrogen juga memanfaatkan prinsip reaksi nuklir tak terkendali. Selanjutnya, reaksi fiksi nuklir. Reaksi fiksi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tuburukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom yang bermassa lebih kecil serta radiasi elektromagnetik. Contoh reaksi ini adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Penerapan dan pemanfaatan energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Selanjutnya kita akan memasuki inti materi dari penerapan fisika nuklir. Penerapan fisika nuklir terbagi menjadi beberapa bagian, dan di sini saya sudah merangkumkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama, penerapan fisika nuklir dalam bidang industri, kedua, dalam bidang kesehatan, ketiga, sebagai pembangkit listrik, dan keempat, analisis aktivitas neutron. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu bidang industri. Bisa dilihat pada gambar, di sini terdapat struktur atau bagan yang dikepalai oleh aktivitas radionuklida. Aktivitas radionuklida merupakan aktivitas yang memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, dan atau sinar gamma. Aktivitas ini tergolong dalam reaksi fusi nuklir, seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Dan di sini terdapat 3 pembagian dari aktivitas radionuklida. Kita melihat bagian kiri terlebih dahulu. Di sini terdapat radioisotop iridium yang menghasilkan gamma kamera untuk uji tak merusak. Untuk gamma kamera sendiri saya akan jelaskan lebih detail pada bidang kesehatan. Untuk bagian tengah, di sini terdapat portal monitor radiasi atau PMR. Portal monitor radiasi merupakan perangkat pendeteksi radiasi pasif yang digunakan untuk menyaring individu, kendaraan, kargo, atau vektor lain dengan tujuan untuk mengawasi peredaran radioaktif dan juga sebagai keamanan peredaran radioaktif, termasuk peredaran radioaktif yang ilegal. Untuk bagian kanan di sini terdapat penanggalan radioaktif atau biasa disebut penanggalan radiometrik yang bertujuan untuk menentukan usia suatu bahan dengan mengukur keradioaktifan alaminya. Bidang kesehatan. Di sini saya sudah membaginya ke dalam 4 alat medis yang merupakan hasil dari penerapan fisika nuklir. Pertama, di sini terdapat kamera gamma. Kamera gamma disebut juga stimulation kamera atau Anger kamera.
adalah alat yang menangkap radiasi radioisotop gamma untuk pencitraan gambar dua dimensi, meliputi pengembangan obat-obatan baru dan pencitraan nuklir medis untuk melihat dan menganalisis gambaran tubuh manusia atau distribusi obat yang diinjeksikan. Kedua, renograf dan thyroid uptake merupakan dua perangkat medis yang digunakan untuk mendiagnosa pada pasien dengan jenis penyakit yang berbeda namun mempunyai perangkat instrumentasi dan detektor yang hampir sama. Renograf dengan sumber 99 mTC untuk mendeteksi fungsi ginjal secara cepat dan akurat. Sedangkan thyroid uptake dengan radioisotop 1311 untuk mendiagnosa penyakit kelenjar pada leher. 3. Ada radiofarmaka 131 hipuran. Merupakan senyawa bertanda radioaktif dan memenuhi persyaratan farmakologis yang digunakan dalam diagnostik, terapi, dan penelitian media klinik di kedokteran nuklir. Jadi, radiofarmaka merupakan senyawa obat hipuran yang ditandai radioid 131. Untuk radioid 131 merupakan radioisotop bebas pengembang, yaitu radioisotop yang tidak mengandung isotop lain dari unsur yang sama dan menyebabkan radioaktivitas setiap satuan massa yang sangat besar. Terakhir di sini ada biomaterial. Biomaterial sendiri adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik untuk terapi atau untuk diagnostik. Sebagai ilmu pengetahuan, biomaterial berusia sekitar 50 tahun. Kajian tentang biomaterial disebut biomaterial atau rekayasa biomaterial. Ilmu biomaterial mencakup unsur-unsur kedokteran, biologi, kimia, teknik jaringan tubuh, dan ilmu material. Biomaterial dapat berasal dari alam atau disintesis di laboratorium menggunakan berbagai pendekatan kimiawi yang memanfaatkan komponen logam, polimer, keramik, dan atau material komposit. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya thermal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Daya thermal mengubah energi panas menjadi energi listrik. PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja PLTN hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin tersebut diubah menjadi energi listrik. Di Indonesia sendiri belum memiliki PLTN. Dan beberapa negara juga belum memiliki PLTN karena tidak diperbolehkan atau belum memiliki izin untuk menggunakan energi nuklir. Karena tidak boleh sembarangan. Di Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional disebut atau disingkat BATAN. Adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Cara kerja PLTN bisa dilihat pada gambar. Di sini memuat cara kerja PLTN. Di dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor dididihkan. Energi kinetik uap air yang dapat digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Untuk limbah radioaktif yang dihasilkan dari pengoperasian PLTN adalah berupa elemen bahan bakar bekas dalam bentuk padat. Bagian terakhir, analisis aktivasi neutron atau AAN.
Metode analisis aktivasi neutron merupakan salah satu teknik analisis nuklir tak merusak yang digunakan untuk menganalisis kandungan unsur dalam suatu bahan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode AAN ini didasarkan pada reaksi penangkapan neutron melalui reaksi NG atau neutron gamma. Bisa dilihat pada gambar. Di sini jika neutron datang, maka berubah menjadi inti target. Dari inti target menjadi inti gabungan yang menghasilkan sinar gamma serentak. Dan dari inti gabungan ini menjadi inti radioaktif yang menghasilkan beberapa bagian, yaitu partikel beta, inti hasil, dan sinar gamma kasif. Sekian, dan terima kasih kepada guru pembimbing Ibu Oriza Alfi Nursanti, SPD. Dan terima kasih juga untuk semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.